Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Dwi. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1. Untuk materi ide pokok dan kalimat pengembang pada Mupel Bahasa Indonesia. Kalian siapkan alat tulis kalian ya. Selamat belajar. Apakah kalian ingat pokok pikiran? Apa itu pokok pikiran? Nah, kalian ingat kan di kelas 4 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok. Pokok pikiran sama saja dengan gagasan pokok. Gagasan pokok atau pokok pikiran dikenal juga dengan ide pokok. Dan untuk materi kali ini kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama sendiri yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Kalimat utama itu terletak di mana saja? Letak kalimat utama ada 3. Yang pertama, deduktif. Deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Dan yang kedua, induktif. Induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga, letak kalimat utama campuran, yaitu kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan bisa diartikan ide dan pikiran. Sedangkan dasar itu artinya awal dan pertama. Jadi ide pokok itu berarti gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal ataupun pertama ketika kita akan membuat sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Dan kalimat-kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut penjelasan atau kalimat pengembang. Ide pokok suatu bacaan berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan suatu bacaan. Ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Dan yang ketiga, dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok saja ya. Ide pokok dituangkan dalam suatu kalimat yang disebut kalimat utama. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu letak ide pokok bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf.
kalian harus tahu bagaimana cara menentukan ide pokoknya. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan teks bacaan dengan teliti. Dan yang kedua, setelah kalian membaca, kalian harus memahami isi dari bacaan. Setelah membaca dan memahami, kalian nanti bisa menemukan ide pokok bacaan yang kalian baca. Nah, sekarang sebagai contohnya, kalian buka buku tematiknya halaman 69. Kita baca bersama-sama bacaan penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Setelah kita baca bersama-sama, kita amati dari kalimat yang pertama. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Itu termasuk kalimat pertama. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Itu kalimat kedua. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Itu kalimat ketiga. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Itu kalimat keempat. Kalau kita lihat kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu menjelaskan atau menceritakan tentang sidik, yaitu menceritakan tentang kondisi sidik yang menyedihkan dan memprihatinkan. Artinya kalimat 2, 3, dan 4 menjelaskan maksud dari kalimat yang pertama. Ini berarti kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas atau pengembang. Sedangkan kalimat pertama ya, itu merupakan ide pokok pada paragraf. Nah, setelah penjelasan ini kalian bisa mengerti ya. Setelah melihat penjelasannya, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Untuk tugas kali ini, Mupel Bahasa Indonesia, yaitu kalian mencari ide pokok dari bacaan halaman 96 dari paragraf kedua dan paragraf selanjutnya, yaitu paragraf terakhir. Untuk paragraf pertama sudah Bu Guru digunakan untuk contoh. Dan tugas yang kedua, mengerjakan soal-soal di modul tema 1 untuk Mupel Bahasa Indonesia halaman 10 dan 16. Nah, selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat belajar di rumah. Bu Guru akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.